Ratusan pedagang di lingkungan kampus UGM menggelar unjuk rasa di Yogyakarta. Massa meminta pihak kampus untuk mengizinkan mereka dapat kembali berjualan. Ratusan pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Sunday Morning atau PPSM UGM berunjuk rasa di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Massa hendak long march hendak bertemu pihak rektorat namun dihadang petugas keamanan kampus. Dalam orasinya, massa menagih janji rektorat UGM terkait perpanjangan izin untuk dapat berjualan di sisi timur kampus. Larangan berjualan dari pihak UGM telah membuat pedagang kehilangan mata pencaharian terlebih 2 tahun terakhir selama pandemi COVID-19. 1 tahun kebelakang di mana semua pasar-pasar sudah mulai membuka, tapi kita sebagai pedagang Sanmor belum diizinkan, belum boleh untuk berjualan di lingkar timur UGM. Agar para pedagang bisa kembali beraktivitas, massa juga menuntut penjelasan hasil perpanjangan kerjasama pengelolaan Sunday Morning bersama PPSM UGM. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seiring dengan menurunnya angka COVID-19, satu persatu tempat wisata kembali beroperasi termasuk Jakarta Aquarium dan Safari. Lalu bagaimana antusias pengunjung saat ini? Berikut liputan selengkapnya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, antusias masyarakat untuk berlibur masih sangat tinggi meski pandemi belum usai. Lalu seperti apa keseruan masyarakat untuk tetap dapat berlibur di tengah penerapan protokol yang begitu ketat? Berikut rekomendasinya untuk Anda. Ingin berwisata sambil belajar di akhir pekan? Jakarta Aquarium dan Safari bisa menjadi salah satu pilihan. Menyuguhkan ribuan satwa akuatik dan non-akuatik, serta satwa langka. JAKS menjadi satu-satunya tempat wisata bertemakan satwa yang berada di dalam mall ibu kota. Oh, tadi aku kesini sama keluarga besar sih sebenarnya. Jadi saudara-saudara, oma, opa semua pada datang semua ke sini. Ya selama ini sejauh ini sih seru banget ya untuk main di sini. Bisa lihat banyak binatang, nggak cuman yang di akuarium doang, tapi juga ada yang di darat juga gitu. Aku jalan-jalan sama temenku, terus juga udah foto-foto di sana, ada swirl tank gitu. Itu kayak banyak ikan-ikan gitu di sana, lucu sih. Tak hanya melihat beragam satwa, di sini pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai wahana dan pertunjukan. Selama pandemi tidak bisa pergi jauh, maka ketika di Jakarta Aquarium dan Safari kami memberikan hal-hal yang seru. Contohnya ada 3.500 satwa akuatik dan non akuatik. Itu ada pertunjukannya, bisa memberi makan langsung, bisa memberi makan binturong, bisa memberi makan meerkat, bisa memberi makan pinguin. Serta kami ada wahana-wahana yang seru, yaitu wahana 5D, ada juga wahana virtual reality, wahana human claw di mana pengunjung bisa menjadi capit dan mengambil hadiah. Lalu ada pertunjukan yang seru, ada pertunjukan Putri Duyung, lalu ada pertunjukan khusus untuk Natal dan Tahun Baru, dan banyak lagi. Beroperasi di masa pandemi, Jakarta Aquarium dan Safari menerapkan sejumlah aturan dan protokol kesehatan ketat bagi seluruh pengunjung dan karyawan yang bertugas. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemirsa, itu tadi keseruan saya berlibur di Jakarta Aquarium dan Safari. Salah satunya tadi saya sudah kasih makan ikan pari elang dan ikan pari hidung sapi. Dari Jakarta, Rizka Dior, Agus Dwi, iNews melaporkan. Sempat terseok-seok di masa pandemi, Jaklot bergabung dengan program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya stimulus ini, pihak Jaklot optimis transaksi 500 merchant clothing yang ada akan mengalami kenaikan. Jakarta Clothing 2021. Di sini kita bisa menemukan puluhan brand lokal
lokal dengan kualitas yang oke banget. Dan tentunya ada bertebaran diskon. Salah satunya adalah diskon Rp100.000 dengan minimal pembelanjaan Rp200.000. Sempat mati suri selama pandemi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawa angin segar pada para pelaku industri lokal melalui program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dalam program ini, para pelaku UMKM berkesempatan menerima voucher subsidi hingga 500 voucher atau maksimal Rp50 juta per UMKM. Dan program ini sih seperti seperti angin segar gitu ya buat para pelaku pengusaha clothing lokal pada umumnya gitu ya, karena mereka bisa menjual produk mereka dengan harga lebih murah gitu ya kepada pembeli gitu. Nah, kemudian dana setengahnya itu dibayarkan dari Kemenparekraf gitu. Program stimulus Bangga Buatan Indonesia tidak hanya disambut baik oleh para penjual, namun juga para pembeli. Terlebih para konsumen bisa mendapat produk berkualitas dengan harga terjangkau. Tentunya penyebaran barang kita atau orang menggunakan barang kita lebih banyak gitu. Diharapkan menjadi bantuan promosi juga ya. Kalau banyak menggunakan barang kita kan kita juga dapat keuntungannya promosi secara tidak langsung seperti itu, Mbak. Selain dapat membeli langsung dari merchant clothing yang ada di Jacklot, kini masyarakat juga dapat memilih dan membeli pakaian sesuai dengan keinginan melalui website. Nah, tadi saya sudah coba nih belanja melalui website di Toodles dan saya akan ambil barangnya secara langsung. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Septian Bayu, iNews melaporkan. Penikmat kuliner khas Makassar pasti sudah tak asing dengan aroma coto gagak. Nah, warung coto yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo menghidangkan daging sapi berkuah rempah yang dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Aroma coto gagak merupakan salah satu warung yang cukup populer di Kota Makassar. Warung yang berdiri sejak tahun 1974 menghidangkan coto dengan cita rasa ramuan kuah khas 40 macam rempah dan dimasak secara tradisional menggunakan tungku kayu bakar. Untuk dapat menikmati semangkuk hidangan coto gagak ini, pelanggan hanya perlu membayar Rp20.000 saja. Kami ajak Anda menikmati lezatnya coto Makassar di Jalan Gagak Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ulfa Jalawali di sana. Ulfa, bagaimana kelezatan dari coto gagak ini? Halo Lofi dan pemirsa, udah makan siang belum? Saat ini saya bersiap makan siang dan berada di salah satu warung coto terkenal di Kota Makassar, yakni di Aroma Coto Gagak. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1974 dan saat ini tentunya masih amat sangat digemari masyarakat Kota Makassar karena cita rasa khasnya yang terjaga sejak dulu hingga kini, yaitu dengan menggunakan tungku kayu bakar dimasaknya cotonya. Nah, kita mau lihat dulu sambil saya pesan dulu ya. Selamat siang, Pak. Pak, saya mau silakan Pak, lewat dulu Pak. Saya mau pesan satu hatija, Pak. Hati jantung, iya. Nah, ini dia pemirsa. Ada 2 panci besar yang masih dimasak menggunakan tungku kayu bakar dengan kuah yang kental dengan 40 macam rempah. Wow. Sangat menggiurkan dan tentunya saya sudah sangat rindu untuk bisa mencicipi ya, jalan Pak. Ngomong. Iya, Pak boleh tolong ditaruh aja dulu Pak di situ. Baik pemirsa, sebelum saya menikmati hidangan coto saya mau tanya-tanya dulu. Di sini ada banyak pengunjung, kita ke salah satu pengunjung. Wah, ini nih siang-siang makan siang bareng berdua. Selamat siang. Siang, Mbak. Dengan siapa?
Ian. Oke, Mas Ian tadi udah habis nih cotonya ya. Tadi makan apa nih? Coto yang isinya hatija kah, halija atau janda atau japar? Dapur, daging paru. Oh, daging paru. Udah sering kesini emang? Iya sering. Apa sih yang membuat Mas Ian sering datang ke sini? Di sini kuahnya beda Mbak. Terus sambalnya juga beda. Ya enak lah dari yang lain. Sama mbaknya ya, silakan dilanjut. Wah, kata Mas Ian, kuahnya beda, sambalnya beda, dan saya jadi tambah tidak sabar untuk menikmati coto saya sendiri nih. Sebelah mana ya? Baik, ini dia pemirsa. Oke, pemirsa, ini dia semangkuk hidangan aroma coto gagak sudah ada di depan saya. Kita sudah bisa dan sudah siap untuk menikmati. Oke, Lofi dan pemirsa, untuk bisa menikmati satu mangkok aroma coto gagak ini hanya bermodalkan Rp20.000, dan ini ada buras untuk melengkapinya. Tentu saja juga ada sambal tauco. Sambal tauco ini memang juga merupakan salah satu khas dari coto Makassar yang membuat lengkap rasa dengan rempah. Katanya, kata pemiliknya di sini ada 40 macam rempah, kuah yang kental dengan daun bawang goreng. Oke, sudah siap saya nikmati. Saya cip. Terima kasih. Baik, sudah sangat siap saya untuk menikmati makan siang saya. Kalau gitu, selamat makan siang, dan kembali ke Anda, Lofi, di studio. Wow, nggak sabar juga nih pengen nyobain. Tempatnya biasa tapi kayaknya rasanya luar biasa ya, Ulfa ya. Wah, boleh nih referensi untuk pemirsa jika jalan-jalan ke Kota Makassar. Terima kasih Ulfa Jalawali melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel dimakamkan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Duka mengiringi pemakamannya. Anyus yang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.